Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya senang sekali ya. Ini jemaat di Lifehouse ini kayaknya nggak asing lagi ya. Rasanya benar-benar saya ini udah di gereja ini. Banyak yang kenal ya, apalagi kemarin kita retreat sama-sama ya. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara ikut retreat dan saya berbicara di sana ya. Sekali lagi selamat hari Minggu ya. Salam dari istri saya yang gak bisa hadir bersama-sama dengan saya. Lagi pergi sama cici-cicinya ke Malaysia ya. Jadi saya sendirian di sini. Oke, hari ini saya akan membawakan satu tema ya sehubungan dengan tema gereja kita tentang melayani ya. Khususnya bicara tentang ketulusan, sincerity ya. Bagaimana serving God with sincerity ya. Jadi satu tema yang saya pikir sangat baik sekali ya. Sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa minta hikmat Tuhan supaya setiap kita benar-benar merasakan akan hadirat Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita setiap kita secara pribadi. Tuhan, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami haus dan rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk Lifehouse Community Church ini Tuhan yang boleh memberikan kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini. Bapa, kami sekali lagi mengundang Engkau untuk hadir. Biarlah hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang paling mengerti akan kedalaman hati kami yang terdalam Tuhan. Kau boleh pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Supaya sungguh-sungguh apa yang disampaikan boleh menjadi satu rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, satu ayat tentang bicara sincerity itu ayat yang sangat jelas. Dikatakan fear the Lord and serve Him in sincerity and truth ya. Ini merupakan salah satu dasar bagaimana di dalam melayani Tuhan, saya percaya setiap kita tidak ada yang terkecuali ya, punya privilege, punya hak istimewa untuk bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus berada di depan mimbar ya, Anda bisa melayani Tuhan di dalam berbagai bentuk, baik di rumah dimanapun Anda berada ya. Tapi satu kata kunci di sini adalah fear the Lord ya. Takutlah akan Tuhan dan layanilah Dia di dalam ketulusan dan dalam kebenaran ya. Artinya ini sesuatu dasar yang paling penting pada saat kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Kita udah tadi memuji Tuhan, bagaimana kita mau melayani Tuhan ya. Dan melayani Tuhan itu adalah dua kata tentang sincere, tulus dan di dalam kebenaran ya. Nah, saya mencoba ya mendefinisikan tentang sincerity itu apa ya. Saya bikin sendiri ini tentang tulus itu ya, saya pakai akronim. Yang pertama T-nya adalah saya merasa di dalam ketulusan ini kita perlu untuk bisa tanpa pamrih ya. Tanpa kita mengharapkan dari orang lain. Apapun yang kita lakukan ya itu adalah sesuatu yang benar-benar tulus dari hati yang paling dalam untuk orang lain ya. Tanpa perlu ada satu respon, satu balasan dari orang lain. Yang kedua adalah U-nya adalah yang kita lakukan itu ya, meskipun kita lakukan untuk manusia, tapi sebenarnya motivasi terdalamnya ada kita lakukan untuk Tuhan dan dari Tuhan. Jadi pada saat saya melayani ya, bukan melihat karena ada orang lain, tapi saya melayani karena Tuhan ya meminta saya untuk melakukan pelayanan ini. Jadi intinya adalah saya melakukannya dari Tuhan, perintah Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, kita lihat di dalam firman dikatakan bahwa Yesus pernah mengatakan, kalau engkau memberikan makan, memberikan pakaian kepada salah satu saudara kita, kita lakukan adalah untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, di dalam pelayanan ini seringkali ya kita sudah meluangkan, kita sudah memberikan ya tenaga kita, waktu kita, kasih kita di dalam pelayanan. Tapi seringkali banyak masalah. Atau banyak konflik. Banyak hal-hal yang kita udah lakukan kok gak keterima sama orang yang kita layani. Betul gak? Banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita sering alami di dalam gereja atau di dalam pelayanan yang lain.
Nah dalam hal itulah artinya ketulusan, bagaimana hati kita bisa lapang dada, bisa legowo, bisa menerima apa adanya. Bahwa itu adalah salah satu bagian di dalam kita melayani. Ya, saya selalu katakan bahwa kalau kita melayani Tuhan, semuanya lancar, nggak ada masalah, nggak ada problem. Itu bukan pelayanan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kenapa? Kalau itu benar-benar pelayanan yang di dalam Tuhan, iblis pasti nggak suka. Jadi pasti akan ada cobaan, akan ada godaan yang menghambat kita di dalam pelayanan Tuhan. Jadi kalau kita dalam melayani Tuhan, banyak problem, banyak masalah, banyak konflik, banyak pertengkaran. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Ya, kita lihat bagaimana Yesus waktu melayani di dunia ini juga sama. Nggak mulus ya, rencana Allah seperti itu, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, Allah punya rencana untuk setiap orang di dalam dunia ini ya. Itu gak mulus. Betul gak? Tapi poinnya bukan masalahnya, tapi bagaimana kita belajar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Dan yang terakhir adalah meskipun ada masalah, meskipun kita lakukan untuk Tuhan ya, kita lakukan itu jangan asal-asalan ya. Saya percaya di Life itu gak seperti ini ya. Tapi banyak aja orang melayani Tuhan itu asal-asalan. Sisa waktu yang udah ya kalau ada waktu bolehlah. Kalau gak ada waktu ya sorry ya. Saya gak bisa melayani Tuhan. Jadi sisanya yang dipakai untuk melayani Tuhan. Nah di sini dikatakan bahwa dalam bicara sincerity ketulusan ini. Saya melayani Tuhan itu bukan dari sisa saya. Tapi saya intentionally. Saya dengan sengaja meluangkan, menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan mungkin juga uang kita untuk di dalam melayani Tuhan. Ya, sehingga akhirnya ya kita akan merasakan satu sukacita yang melimpah, satu damai sejahtera, satu joy yang tidak bisa diukur oleh ukuran manusia atau dunia. Amin. Nah inilah kalau bicara ketulusan sincerity di dalam pelayanan Tuhan adalah seperti ini. Ya, sekali lagi tanpa pamrih ya, tanpa harus disuruh, ada inisiatif kita. Kenapa? Karena saya diberikan mandat, saya diberikan perintah sama Tuhan untuk melakukan apa yang saya lakukan. Bukan karena saya harus disuruh baru saya lakukan. Tapi kalau saya terbeban, saya merasa Tuhan pengen saya melakukan ini. Tuhan sudah berikan saya talenta, Tuhan saya berikan saya kemampuan, maka saya berikan itu untuk Tuhan. Ya, jadi dasarnya dari sincerity itu adalah satu kata love. Semua yang kita lakukan tanpa kasih kepada Tuhan itu sia-sia. Ya, di dalam Korintus kita bilang bahwa kalau kita bisa apapun, kita lakukan apapun, tapi dasarnya bukan kasih, itu adalah nol besar di hadapan Tuhan. Ya, nah inilah yang kita perlu sama-sama belajar. Dalam hal apa kita melayani? Dalam hal apa kita harus sincere, harus tulus di dalam pelayanan Tuhan ini? Nah, saya mau ambil di dalam Matius 6 ya. Ini bagus sekali ya, kita lihat di sini. Ya, di ayat 1 dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh apapun upah dari Bapamu yang di surga. Ya. Ayat 2-nya, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik ya, di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya dipuji orang. Ya, dan ayat kelima juga, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, supaya balik lagi kelihatan sama orang. Nah, ini poinnya. Jadi firman Tuhan ini sangat luar biasa ya. Udah tahu orang yang punya kemampuan, orang yang punya kesempatan untuk melayani Tuhan, itu selalu ada satu godaan untuk bisa melakukannya supaya dilihat oleh orang. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi di dalam hal ini kita lihat bahwa dalam hal apa pelayanan itu benar-benar kita diuji, yaitu dalam hal kita melayani Tuhan. Baik sebagai singer, baik sebagai usher, sebagai pengkhotbah pun ya. Kita tidak akan luput daripada godaan pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Ya. Nah ini kita lihat bahwa dalam pelayanan ini ya, baik kita melakukannya dengan apa? Dengan time kita, dengan talent kita atau treasure kita. Ya, ini salah satu yang kita perlu aware, sadari.
bahwa dalam melayani Tuhan, dengan waktu kita, tenaga kita, ya, talenta kita, kemampuan kita, bahkan mungkin uang kita, ya. Satu godaan terbesar adalah saya pengen dilihat orang. Nah, firman Tuhan di dalam Matius menegaskan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan tersembunyi. Artinya apa? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini yang seringkali menjadi satu tantangan, ya, dalam pelayanan Tuhan ini. Ya, orang kalau mau nyumbang pengen tahu, ya. Kalau orang pengen ini, ya pengen kelihatan dipuji. Kalau nggak dipuji, rasanya ada yang kurang dengan diri saya. Ya, itu yang terjadi. Oke. Nextnya ada kita lihat bahwa sebenarnya buah daripada pelayanan yang penuh dengan ketulusan itu adalah yang pertama, ya. Kita bisa ukur, saya melayani Tuhan ini dengan tulus ini kira-kira apa sih ukurannya? Yang pertama, ya, apapun yang kita lakukan itu kita menjadi satu berkat yang luar biasa buat orang lain. Ya, karena apa? Banyak orang yang meskipun khotbahnya bagus, ya, pelayannya luar biasa, tapi somehow kayaknya nggak benar-benar kerasa. Ya, nah pelayanan yang penuh dengan ketulusan, orang akan merasakan. Nggak banyak ngomong, nggak banyak terlalu gimana, tapi people can feel it gitu loh, ya. Nah, ini salah satu yang menjadi satu ukuran. Apakah yang saya lakukan ini memberkati orang lain atau menjadi batu sandungan buat orang lain? Yang kedua, selain saya memberkati orang lain dengan apa yang saya lakukan, saya menikmati enggak? Ya, jadi dua ini harus berjalan bersama-sama. Karena Tuhan tidak menginginkan kita bisa melayani, tapi kita menderita, kita tertekan, kita kepaksa, ya. Nah, ini salah satu hal yang bicara tentang ketulusan ini, saya menikmati enggak? Waktu saya dulu kerja di satu perusahaan, ya, saya merasa saya bisa memberkati, ya, perusahaan di mana saya tempat kerja. Saya bisa memberkati bawahan saya. Karena saya dari staff sampai menjadi posisi direktur. Saya percaya saya sangat memberkati orang lain. Tapi yang kedua, saya nggak menikmati. Ya, saya benar-benar kepaksa melakukan itu, ya, karena saya harus, bukan haus. Beda, ya. Kalau harus tuh ada satu kewajiban, ada satu tekanan. Tapi kalau haus tuh ada satu kerinduan, ada satu keinginan untuk saya bisa melakukan itu. Makanya ujung-ujungnya saya menjadi depresi, ya. Setelah kerja sekitar 12 tahun akhirnya saya mencapai posisi tertinggi, tapi di titik itulah saya menjadi depresi. Saya nggak tahu apa, ternyata baru saya tidak benar-benar mengisi, ya, apa yang saya lakukan itu dari dalam diri saya. Saya mengisi dari kepala saya, dari pikiran saya. Dan yang ketiga adalah, ya, kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Inilah satu pelayanan yang bisa menyatakan bahwa kita bisa melakukan, ya, dengan penuh ketulusan. Apakah saya bisa memberkati orang lain? Apa orang lain menjadi berubah dengan apa yang saya lakukan? Apalagi orang lain menjadi benar-benar itu diberkati. Apakah saya menikmati? Apakah saya dalam pelayanan ini bertumbuh juga, ya? Karena banyak juga yang saya lihat tuh banyak orang yang melayani Tuhan, ya. Orang lain diberkati, ya, tapi dia nggak mengalami pertumbuhan, begitu-begitu aja. Bahkan mengalami problem secara pribadi. Nah, ini yang kita perlu aware, ya. Nah, saya mau jelaskan lagi tentang jebakan di dalam pelayanan itu apa. Tadi kita udah singgung sedikit, ya. Jebakan di dalam pelayanan yang pertama, ya. Bahwa tadi di dalam Matius 6 dikatakan pujian dan penghargaan dari orang itu menjadi satu kebutuhan yang utama. Ya, yang kedua juga kita juga pengen, kita juga seringkali orang gak memuji, kita memuji diri, kita membanggakan diri. Wah, tadi saya, ya, ceritanya diawali dengan puji Tuhan. Puji Tuhan tadi gini. Intinya adalah saya menyombongkan diri sendiri. Ya, di dalam Matius dikatakan, dia jelas dengan apa dari diri sendiri ini adalah janganlah kalau engkau memberikan tangan kananmu memberikan tangan kirimu tahu. Artinya dari dalam diri sendiri. Ya ternyata memang salah satu kebutuhan yang memang nggak bisa dihindarkan. Ya, yang ketiga adalah, ya, banyak orang-orang melayani Tuhan semangat itu sebenarnya adalah salah satu motivasinya adalah pelarian. Pelarian atau pemenuhan diri. Contoh misalnya, ya, di rumah, ya,
konflik suami istri, orang tua anak. Apa yang dilakukan oleh suami gak pernah dihargai oleh istri. Apa yang dilakukan oleh istri juga gak pernah dipuji oleh suaminya. Begitu di gereja ya, melakukan hal yang sedikit aja, waduh terima kasih, luar biasa. Thank you ya, waduh kamu benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah itu tanpa sadar tuh ada satu pemenuhan di dalam diri kita. Ya, tadi balik lagi satu penghargaan, satu rasa kasih yang disampaikan kepada kita. Akhirnya ya, kita lebih fokus di dalam pelayanan kita dan kita tidak bisa menikmati di dalam rumah kita. Ya, saya sebagai konselor ya, banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani. Orang tua komplain ya, anak saya ini ya, kalau di rumah itu suruh ngerjain apa, suruh bantu nggak mau. Tapi kalau di gereja itu sampai malam, tengah malam pun nggak ada. Waduh itu benar-benar tuh semangat sekali. Yang salah siapa? Ya anaknya atau orang tuanya. Demikian juga sama istri-istri juga banyak yang sibuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di gereja. Atau bapak-bapak juga sama. Ya, saya dulu termasuk juga orang yang sama. Ya, karena relasi saya dengan istri saya nggak bagus ya. Aduh kayaknya betah deh kalau di gereja tuh. Ya. Apa yang saya lakukan pun kayaknya mendapatkan satu kredit, satu hal yang luar biasa ya. Dari orang-orang di gereja. Ini yang membuat saya merasa menikmati. Nah, jadi apakah pelayan ini penuh dengan ketulusan? Ya, ternyata saya rasa enggak ya. Ada sesuatu di sini yang kita perlu tahu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bersalah juga ya. Apa salah? Kalau saya melakukan sesuatu itu adalah saya butuh penghargaan. Nah, kalau bicara dari sisi manusia ya. Manusia dilahirkan ke dalam dunia ini tuh punya dua kebutuhan utama dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu menyadari enggak? Dua kebutuhan utama manusia di dalam dunia itu yang membuat dia bisa survive dalam hidup itu adalah yang pertama, dia merasa dicintai. Dia merasa dikasihi. Love itu tuh salah satu kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan manusia adalah dia merasa berharga. Dia merasa spesial. Itu dua kebutuhan yang mau gak mau menjadi satu kebutuhan setiap orang tidak terkecuali. Makanya ya Bapak Ibu coba lihat, kalau orang udah mau mati, pengen bunuh diri, lebih baik aku mati saja ya. Pasti dia tidak merasa dicintai. Nobody loves me. Nobody cares for me. Ya. Dan apa yang aku lakukan juga gak berarti buat siapa-siapa. Nah jadi kalau dua kebutuhan ini gak ada, pasti kita tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk hidup di dunia ini. Jadi kita harus menyadari bahwa kita butuh dua hal ini. Ya, saya butuh untuk dikasihi orang, saya juga butuh untuk merasa diri saya itu penting dan dihargai. Nah masalahnya di dalam pelayanan ini ya, dua kebutuhan ini kita dapatkan dari mana? Nah kita mengharapkan kebutuhan itu dari orang lain yang kita layani. Suami mengharapkan dua kebutuhan itu dari istrinya. Istrinya mengharapkan dua kebutuhan itu dari suaminya. Anak mendapatkan dari orang tua mengharapkan juga dari anak. Dan itu yang membuat kita frustasi. Betul gak? Apalagi kalau setiap kita dikatakan dalam Roma 3 itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua manusia terbatas. Jadi pada saat saya mengharapkan dikasihi, dihargai oleh pasangan saya, ternyata nggak diberikan itu ya, karena juga punya problem tersendiri, saling menuntut. Akhirnya kita cari dimanapun, di luar, di gereja, ya dalam pekerjaan kita. Itu yang membuat akhirnya kita melayani, melakukan sesuatu tidak dengan benar-benar tulus. Ya. Nah, jadi dalam hal seperti ini, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu dia melayaninya tuh out of love atau out of pain, out of wounds, ya. Nah, kita perlu mengerti bagaimana saya bisa tahu orang-orang atau saya sendiri ini, saya tuh melayani Tuhan itu karena saya memang mengasihi Tuhan, atau saya melayani Tuhan itu karena ada luka, ada tangki kosong yang saya perlu isi dari apa yang saya lakukan, ya. Nah, ini biasanya kita tidak akan bisa membedakan terlalu
jauh ya. Ini keluar dari kasih atau karena sama-sama semangat. Sama-sama mungkin melakukan sesuatu yang baik. Ya, tetapi kita bisa lihat pada saat ya ada masalah, di situ baru kelihatan. Ya, pada saat ada konflik baru terlihat. Ya, ada harapan-harapan yang tidak sesuai. Itu merupakan satu ujian, satu bukti yang jelas bahwa saya melayani dengan kasih atau saya melayani karena luka. Orang yang mengalami satu pelayanan karena kasih, mau ada masalah, mau ada konflik, mau ada harapan yang tidak terpenuhi, dia tetap lakukan itu. Karena dilakukan untuk Tuhan. Ya, bukan dari manusia. Jadi dua kebutuhan itu harus kita miliki, sumbernya bukan dari manusia, harus dari Tuhan sendiri. Itu baru kita bisa benar-benar tulus dengan apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, jadi inilah yang akan menunjukkan who is the real me ya, melalui masalah atau konflik yang ada. Jadi kalau nggak ada konflik, nggak ada masalah, nggak kelihatan. Tapi begitu ada konflik, orang yang punya satu luka ya akan merasa marah, akan merasa kecewa. Aku sudah baik, aku sudah lakukan gini, kok kamu begitu? Ya. Di gereja juga banyak kekecewaan yang dilakukan karena merasa kok saya udah capek-capek, lembur dan sebagainya, nggak ada yang menghargai saya, nggak ada yang ngomong sedikit pun. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak di depan ya, misalkan di bagian belakang atau gimana. Malah kalau ada yang bagus ya memang seharusnya begitu. Tapi kalau yang kurang, kalau yang jelek, dimarahin, dikritik. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, nah inilah satu hal yang setiap kita, saudara dan saya perlu reflekin. Saya sendiri merasakan ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai seorang konselor. Saya pernah menguji ya. Saya ini apa yang saya lakukan ini tulus gak sih? Ya. Saya pernah satu kejadian berapa tahun yang lalu ya. Ada seorang yang sangat-sangat parah sekali ya. Dia udah mau bunuh diri. Udah mau benar-benar tuh. Waduh di titik. Di ujung tanduk lah kira-kira gitu. Lalu dia minta tolong saya. Ya, dan saya lihat orang itu sangat baik, pinter ya, tapi penuh dengan luka dari keluarganya. Lalu saya tolong. Dan jujur ya, waktu saya tolong itu tuh tanpa sadar dia bilang ke saya tuh begini, satu statement yang ternyata ya baru saya sadar itu adalah blind spotnya saya. Pak Iwan, saya hanya cerita ini sama Bapak aja Pak. Gak ada satupun di dunia ini, termasuk orang tua saya, termasuk siapapun juga gak ada yang tahu the dark side of my life. Dia ceritakan ke saya masa lalunya. Ya, hanya Bapak yang tahu. Dan saya sangat berharap sama Bapak untuk bisa menolong saya. Ya singkat cerita ya, saya tolong dia. Dan itu boleh dikatakan mungkin rada over ya, saya tahu ya. Jadi ada over dalam arti itu, dia nggak inget waktu ya. Jam berapa aja dia bisa teks saya, jam berapa aja dia bisa telepon saya. Apalagi kalau udah kayaknya mau mati, mau bunuh diri, mau gimana. Saya akan ini kan. Ya singkat cerita ya, sekitar 6 bulan kemudian ya, dia bisa pulih. Pulih dalam arti bukan benar-benar sembuh, tapi dia bisa hidup lah, bisa berfungsi. Ya, bisa bekerja, bisa apa. Meskipun kadang-kadang ada gejala. Tapi apa yang terjadi ya? Setelah dia pulih, setelah dia bisa kerja, dia bisa berelasi, bahkan punya pacar. Ya, dia sama saya tuh kayaknya biasa-biasa aja. Ketemu ya di luar di restoran. Pak, udah dingin gitu. Ya. Nah kalau Anda jadi saya, kira-kira terganggu gak? Terganggu gak? Kalau Anda sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, sacrifice for other people, lalu orang itu biasa-biasa gak menghargai, sepertinya gak terlalu menghargai Anda, terganggu gak? Terganggu ya? Saya merasa ada sesuatu yang enak. Tapi baru di situ saya pulang, saya merasa kenapa saya kok gak enak ya? Ternyata saya merasa ada satu blind spot dalam diri saya bahwa apa yang saya lakukan itu saya mengharapkan at least ya orang itu tuh masih membutuhkan saya. Dan ini ternyata banyak sekali dalam pelayanan-pelayanan Tuhan, dokter, konselor ya atau siapapun pendeta hamba Tuhan sekalipun ada ya. Yang dia udah benar-benar mengasihi jemaatnya, mengasihi orang-orang yang dia tolongnya. Tapi begitu
orang yang ditolong itu tidak memberikan satu respon yang positif, dia terganggu loh. Dan saya tahu bahwa ternyata ini adalah salah satu bentuk bahwa saya masih punya lubang. Saya masih punya luka, pain yang saya perlu proses. Ya, benar teorinya saya lakukan untuk Tuhan, betul nggak teorinya? Tapi tanpa sadar selain untuk Tuhan dan dari Tuhan, saya juga membutuhkan dong apresiasi dari orang tersebut. Nah baru saya menyadari bahwa saya belum tulus dalam pelayanan konseling saya itu. Wah itu saya benar-benar mengalami satu growing ya, pertumbuhan di situ. Buat Tuhan bukakan. Ya jadi baru saya menyadari bahwa ternyata ini keluar dari luka saya, dari kecil itu saya tuh merasa gak penting ya. Kenapa gak penting? Kan saya merasakan waktu kecil ya. Kayak orang tua saya gitu sibuk mereka dagang apa. Terus kalau ada tamu saya ingat sekali ya. Kalau ada wah tamu apa datang. Saya datang, anak kecil ke belakang. Udah jangan ikut ngomong. Ya. Terus saya ingat juga satu kali ya pengalaman bahwa rumah saya tuh jelek sekali. Butut sekali ya. Jadi saya kadang tuh gak pede ya. Kalau rumah teman-teman situ bagus lah minimal tembok gitu ya, gedung lah, 2 lantai, 3 lantai. Rumah saya tuh cuma 1 lantai dan juga bilik gitu loh ya. Nggak terlalu ini genteng. Nah satu hari saya ingat sekali, tiba-tiba ada tukang datang ya berapa orang, terus tiba-tiba si genteng itu dibongkarin gitu loh. Saya lihat, loh ini mau ngapain? Saya tanya, Mak, ini mau diapain? Mau dibongkar kan, mau dibikin loteng katanya, mau direnovasi. Waduh itu saya senang sekali. Senang sekali ya, waduh rumah saya mau direnov. Lalu saya udah saking senangnya saya cerita sama papa saya tuh ya. Oh nanti ini rumah kita mau dirombak, iya katanya. Terus saya langsung punya ide, nanti ya kalau ini jadi loteng gimana, kalau gini saya kasih. Kamu tuh ngerti apa? Itu saya masih ingat loh. So I feel nothing ya, I feel not important dari kecil itu. Terus sampai saya pengalaman waktu kecil juga sama teman-teman tuh ya. Karena saya dari kecil tuh gak boleh olahraga ya. Karena ada satu penyakit gitu loh ya. Langsung olahragawan. Kadang saya merasa left out di dalam lingkungan teman. Kalau udah bicara olahraga, saya tuh left out. Karena saya gak boleh. Ya apalagi olahraga yang karate kayak gitu-gitu tuh gak boleh. Nah jadi inilah yang ternyata ada satu luka yang saya bawa ya. Sehingga pada saat orang menganggap saya ini begitu penting, begitu berguna, ya, begitu spesial, itu tanpa sadar saya merasa saya menolong orang, saya membantu orang karena saya merasa dibutuhkan. Ya, jadi pada saat orang itu udah pulih, udah apa, ya harusnya nggak apa-apa kan, benar nggak? Kan udah beres. Tapi rasanya kok saya masih merasa pengen dibutuhkan. Nah ini yang saya katakan dengan bahasa inner child ya. Waktu retreat sebenarnya saya singgung sedikit. Jadi inner child ini adalah siapakah saya yang merasa dulu tuh tidak berarti. Siapa saya yang dulu waktu kecil itu merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dan inilah yang terbawa ke dalam kita sebagai dewasa. Dan ini ada di dalam bawah alam sadar yang kita juga sadari. Secara logikanya, secara kesadarannya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan. Saya tidak perlu ya pujian, penghargaan dari manusia, itu tahu dengan jelas. Tapi di bawah alam sadar saya ada satu kerinduan untuk hal ini. Nah inilah yang mungkin kita perlu sadari ya. Kita perlu sadari bahwa ada satu jebakan, ada satu godaan untuk kita lakukan ini. Motivasinya apa yang terdalam itu? Benar nggak saya lakukan itu dalam ketulusan, dalam sincerity. Atau ada sesuatu yang di bawah alam sadar ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya, saya pernah menolong juga satu orang ya. Yang merasa dia itu dalam menolong orang, waktu nyumbang dan apa ya, dia orang kaya ya. Itu tuh dia sumbang. Tapi kemudian dia penuh dengan kemarahan, dia bilang sama saya marah sekali ya. Kenapa Pak? Pokoknya setiap bulan November, Oktober, November itu banyak sekali proposal Natal datang ke rumah saya. Ya. Dan mungkin lebih dari 100 dia bilang tuh. Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya sumbang karena saya ada uang. Ya, saya sumbang semuanya itu. Ya ada yang minta proposal 1 juta, 2 juta, berapapun saya ACC.
Terus gimana? Bapak merasa bahagia enggak? Awalnya bahagia ya. Tapi setelah itu, setelah Natal berjalan dari Januari sampai September, enggak pernah muncul lagi tuh. Saya merasa dimanfaatkan. Saya merasa mereka itu benar-benar tuh hanya bukan butuh saya, tapi butuh uang saya. Merasa marah sekali. Ya. Nah terus saya tanya ya, emang waktu Bapak ngasih itu motivasinya apa? Ya saya, kenapa Bapak ngasih semuanya, nggak pilih aja? Ya saya merasa bersalah. Karena saya punya uang, terus ada orang minta, kalau saya nggak kasih, saya berdosa. Nah ini balik lagi ya, kembali kepada tadi. Saya bilang tuh benar nggak? Sebenarnya uang yang ada ini adalah milik Anda. Sebenarnya semua hal yang kita miliki itu semua adalah titipan. Betul nggak? Jadi harusnya meskipun Anda punya uang, pada saat ada tawaran, ada permintaan sumbangan, Anda harus tanya, Tuhan, apakah perlu nggak aku ngasih kepada orang ini? Ya bukan berarti saya punya bahwa saya harus memberikan kepada semuanya. Baru dia sadar. Ya, jadi kalau dia merasa Tuhan gerakan dia untuk memberikan, mau orang itu nggak datang lagi, mau orang itu gimana, itu bukan urusannya kita lagi. Kan urusan kita adalah tadi ya, saya fear the Lord and serve Him with sincerity and the truth. Dasarnya adalah harus dari sana. Bukan dasarnya dari pikiran kita. Saya terasa tergerak untuk memberi, ya saya beri. Saya tergerak, enggak bisa. Kan itu akan menimbulkan kekecewaan. Ya. Nah jadi inner child ini perlu kita sadari ya, di bawah alam sadar saya itu apa sebenarnya yang saya butuhkan itu. Apakah saya melakukan sesuatu itu karena tanpa sadar itulah pemenuhan diri saya yang kurang. Ya, atau saya benar-benar merasa Tuhan menyuruh saya melakukan hal itu. Ya, saya kasih contoh beberapa hal ya tentang inner child ini yang di dalam pelayanan seringkali tidak disadari. Ya, seringkali tidak disadari dalam pelayanan itu adalah yang pertama ya, saya kasih 3 contoh aja. Yang pertama adalah orang yang selalu merasa dirinya tuh mature, merasa dirinya tuh rohani. Jadi kalau ditanya gimana kak? Wah, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Betul nggak? Ya, padahal kehidupan nggak seperti itu selamanya. Ya, nah ini orang yang selalu di dalam pelayanan tuh menampilkan dirinya tuh baik, menampilkan dirinya tuh rohani, menampilkan dirinya tuh adalah benar-benar orang yang sangat-sangat hebat sekali. Ya, padahal enggak. Gimana kabarnya Anda dengan pasangan? Wah puji Tuhan. Padahal udah gak ngomong 3 hari. Ya, gimana anaknya sekarang? Wah dia lagi sekolah di luar negeri. Luar biasa. Padahal di luar negerinya bermasalah. Dia gak mau ceritakan. Ya, jadi seperti orang yang selalu pakai topeng. Topengnya topeng rohani. Jadi banyak orang yang dalam pelayanan sangat kagum kepada orang-orang seperti ini tuh. Ya. Nah tetapi kalau kita tahu bahwa orang yang seperti ini ya bukan berarti kalau orang yang bilang puji Tuhan tuh selalu jelek, tidak. Tapi kalau semua bilang very good ya, semua bilang luar biasa, pasti ada sesuatu ya. Nah ini biasanya orang ini tuh adalah biasanya dari dulu tuh orang yang selalu menutupi kelemahan. Kuncinya di dalam keluarga yang selalu menekankan jaga nama baik. Kamu jangan malu-maluin ya, jangan malu-maluin ya, jangan malu-maluin ya. Saya hidupnya tuh selalu saya tidak boleh kelihatan malu. Jaga image yang baik. Awas ya jangan bilang bahwa papa mama berantem. Jangan bilang ya kita gak punya duit. Jangan bilang. Nah orang-orang seperti ini ya. Nah ini biasanya ya anak yang dibesarkan dalam public figure. Yang harus jaga nama baik. Benar gak? Ya orang-orang kaya, orang-orang yang bisa statusnya tinggi. Guru, ya pendeta, konselor, semua yang kayaknya tuh terkenal. Sehingga orang tua mengharuskan anaknya untuk jaga nama baiknya. Nah ini akan seperti ini. Jadi di dalam pelayanan pun dia tidak boleh kelihatan lemah. Tidak boleh kelihatan ada cacatnya. Harus kelihatan tampil sempurna. Jadi contoh teladan buat orang lain. Itu selalu ya. Tapi pada saat sekali lagi ya. Dia merasa orang lain tidak bisa dan kehidupan orang sendiri adalah capek. Capek gak kalau pakai topeng begitu terus tuh? Capek ya. Gak mau
kelihatan dirinya tuh jelek sama orang. Nah, dalam melayani Tuhan seperti ini juga sama. Ya, kita akan merasa lelah satu saat tuh, capek. Ya, harus tampil baik, harus tampil sempurna, harus tampil rohani. Nah, dalam pelayanan saya banyak saya menemukan orang-orang seperti itu akhirnya frustasi sendiri. Orang lain mungkin ya kadang-kadang tidak mengetahui bagaimana pergumulan di dalam dia. Wah, hebat ya, dia tuh benar-benar loh, orangnya tuh selalu baik. Padahal di dalam keluarganya gak seperti itu. Ya, tampil rohani ya nih selalu ya. Jadi Anda dalam pelayanan Tuhan gak perlu harus tampil rohani apa. Karena kita masih manusia berdosa. Ya, gimana kabar? Ya, saya masih nggak perlu juga kita ceritakan semua masalah kita ke orang lain maksudnya, tapi be ourselves gitu. Ya, aku lagi bergumul nih sekarang nih. Aku lagi kehilangan pekerjaan. Ya, aku ini lagi putus sama pacar. Ya, hubungan saya dengan pasangan lagi nggak baik, tolong doakan. Itu jauh akan lebih dihargai. Daripada kalau selalu menunjukkan pengen baik ya, pada kenyataannya nggak baik itu melelahkan sekali. Ya, yang tadi I don't enjoy it. Mungkin orang lain diberkati tadi tiga contoh itu ya. Orang lain blessing others, oh hebat ya, dia jadi teladan. Tapi saya nggak menikmati dengan apa yang saya lakukan karena saya munafik. Ya, saya sebagai konselor sering menolong pasangan suami istri ya. Apakah saya dengan istri gak pernah ribut? Gak pernah konflik? Oh ini kalau yang namanya jadi konselor selalu hebat relasinya. Ya enggak juga. Apa dokter gak pernah sakit? Ada gak dokter yang dokter bisa menyembuhkan orang. Tapi kadang dia sendiri gak bisa menyembuhkan diri sendiri. Benar gak? Tukang cukur bisa nyukurin rambut orang. Dia gak bisa nyukur rambut sendiri. Itu sesuatu yang jelas ya. Jadi sometimes itu kadang-kadang aduh ya. Ada satu perasaan dalam pelayanan itu tuh terganggu ya. Tapi pada saat saya belajar, ya saya kemarin juga berantem tuh sama istri saya, ceritakan begini. Ternyata itu tidak membuat efek negatif loh ya. Bahkan itu kepada orang lain memberikan satu efek, oh ternyata konselornya bisa ribut sama istrinya, sama suaminya. Tapi poinnya adalah bahwa saya meskipun ini saya belajar untuk bagaimana solving our conflict. Nah itu jadi satu hal yang sebenarnya lebih bagus. Ya, jadi Anda jangan takut untuk bisa menceritakan kelemahan Anda, kejelekan Anda, keterbatasan Anda ya kepada orang lain. Kan itu akan menjadi pelayanan itu lebih menyenangkan, lebih natural ya, lebih otentik dalam diri Anda. Yang kedua adalah orang yang selalu menunjukkan I am the best ya. Nah, dalam pelayanan dia untuk tunjukkan ya kesalahan-kesalahan orang lain. Bahwa harusnya begini, harusnya gak boleh begini. Ini tipikal bos gitu loh. Ya, kalau ada orang yang punya pandangan apa dia bilang enggak, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Meskipun mungkin benar ya, tapi dia mungkin tidak bisa melihat bahwa orang lain juga ada positif poinnya. Dia merasa dirinya paling hebat. Nah ini balik lagi ya, inner child di mana dari dulu selalu dibanding-bandingkan. Atau selalu dulu dihina. Ya saya banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Kenapa ya dia di pelayanan selalu sok pinter. Orang lain kalau ngasih pendapat pasti salah. Pasti ada kurangnya. Nah ternyata kalau lihat dari masa kecilnya dia memang dari kecilnya itu suka dibanding-bandingkan. Tuh kamu nilainya segini, kalau itu saudara kamu, kakak kamu, cici kamu, koko kamu, adik kamu jauh lebih bagus. Sehingga dia merasa kalau saya tidak menjadi yang lebih baik itu ada yang kurang. Ya, nah jadi ini kita perlu hati-hati juga di dalam pelayanan ini, dalam ketulusan ini tuh bahwa apa benar ya. Kalau saya misalnya bisa nasihatin orang, ngoreksi orang atau apa. Ya kadang-kadang ya menurut saya itu tidak semua harus dikoreksi. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita mesti biarkan ya. Tim pelayanan kita melakukan hal yang gak sempurna seperti kita. Tapi dia bisa belajar dari situ. Itu yang membuat akhirnya orang itu jadi bertumbuh, benar gak? Ya gak selalu, meskipun kurang sedikit koreksi. Ya, salah sedikit kritik gitu.
Ini tipikal orang yang selalu merasa saya pengen tunjukin bahwa saya menjadi orang yang terbaik. Ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini ya, ini yang disebut dengan typical savior. Nah balik lagi, savior kan bagus ya. Ini adalah orang yang sebenarnya tuh selalu jadi juru selamat. Kalau ada orang lain bermasalah, oh dia bantu. Ya. Ada orang yang kekurangan uang, dia kasih pinjaman. Ada masalah, selalu ya. Bagus nggak? Bagus kan kelihatannya. Tapi balik lagi, banyak orang yang melakukan ini tuh out of pain. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Saya rasanya ada sebagai savior itu. Yang harusnya kalau sebagai konselor misalnya, ya saya kasih waktu nggak boleh terlalu panjang begitu ya. Ya secara profesional aja, mungkin 1 minggu 2 jam 3 jam gitu. Ini kalau bisa udah lebih dari 10 jam kan berarti jadi savior. Takut dia mati, takut dia apa. Ya. Nah ini banyak terjadi juga ya dalam lingkungan gereja, pelayanan, karena sepertinya kalau saya nggak tolong, terus nanti gimana dia itu? Lupa bahwa sebenarnya yang hanya bisa menolong itu adalah Tuhan. Nah kita menjadi juru selamat menggantikan Tuhan itu. Ya seperti kasus saya tadi, menolong dia, aduh nanti kalau saya nggak kasih ekstra waktu lebih, nanti dia kalau bunuh diri gimana? Benar nggak? Seolah-olah mati hidupnya dia itu ada di tangan saya. Saya sudah menjadi savior buat dia. Nah itu yang gak benar. Ya. Nah dalam pelayanan kita juga kita perlu aware bahwa kita nih gak bisa jadi juru selamat. Tuhan yang jadi juru selamat itu satu-satunya. Ya nah ini kenapa balik lagi, karena tadi dia waktu kecil itu diabaikan. Gak masuk hitungan. Gak ada siapa-siapa. Jadi begitu ada orang yang, Pak, Bu, please tolong dong. Hanya sama bapak lu, saya sama ibu, saya hanya minta tolong itu. Gak berani sama orang lain itu. Waduh, kita merasa berarti lagi, benar gak? Rasanya gak ada power untuk saya bisa bilang no. Nah ini jebakan yang perlu kita sadari. Ya, tidak perlu setiap orang itu kita tolong. Sekali lagi, saya percaya Allah tidak ingin kita melakukan segala sesuatu kepada semua orang setiap waktu dan segala cara. Tapi kita butuh hikmat. Kita butuh satu relationship dengan Tuhan. Selalu tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, di Bandung ya ini beberapa gereja banyak ada beberapa ibu yang hutangnya banyak sekali sampai pinjol ya. Pinjaman online itu, dia dikejar-kejar loh. Utang ada yang 20 juta, 50 juta. Waktu ditanya ya, ibu pakai buat apa pinjam uang seperti itu? Jawabannya apa? Kasih pinjam orang lain. Teman saya kasihan. Dia katanya mamanya masuk rumah sakit, ya. Kalau nggak ada DP-nya, waktu itu dia nggak bisa dioperasi. Jadi saya cari cara. Karena si ibu itu temennya itu bilang, Bu tolong hanya ibu yang saya andalkan. Harapan saya sekarang cuma sama ibu. Nah ibu ini mengalami dulunya gak ada apa-apanya. Gak ada orang yang peduli. Waktu kecil makan dia dibully. Sekarang tiba-tiba ada temennya yang sampai nyembah-nyembah kasarnya. Dia gak kuasa untuk bisa nolak. Aduh aku gak punya uang. Ya Bu, tapi kalau gak sama ibu sama siapa lagi? Oke, nanti deh minggu depan dicari pinjaman. Ya itu pinjaman online itu. Kan pinjaman online gampang sekali, cuma KTP aja. Dia terjerat ke situ hutang. Nah itu udah jelas sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang di luar kemampuan. Jangan kita lakukan di luar kemampuan kita. Ada orang yang waktunya habis untuk nolong orang. Sehingga di keluarganya itu protes semua. Itu juga sama di luar daripada batas, di luar daripada prioritas. Ya udah gak benar berarti kayak gitu tuh. Ya bahkan sebenarnya kalau mampu pun ya juga sama seperti tadi. Meskipun kita punya uang, apa semua orang yang datang sama kita tuh kita harus kasih? No. Ya kita bukan juru selamat. Kita punya hikmat. Karena apa? Kalau enggak nanti ya kita akan dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan kita akan mengalami kekecewaan. Dan saya percaya ya dalam konteks
kerohanian ini kadang-kadang jebakannya seperti ini. Apalagi dengan kata-kata, oh kamu orang Kristen gak mengasihi ya. Kamu orang Kristen gak peduli. Hati-hati ya. Kita bukan penentu, kita ini adalah bendahara. We are the steward of God. Apapun yang kita punya. Sekarang di sini Bapak Ibu ya, yang punya perusahaan. Kalau sekarang bendahara Anda ya, ngeluarin uang tanpa policy atau izin Anda sebagai ownernya, gimana kira-kira? Kan gak bisa, bendahara tuh dia bisa ngeluarin uang itu harus ada satu izin kan dari bosnya. Harus ada satu aturannya dalam hal apa kamu harus keluarin uang itu yang udah pasti. Nah demikian pula dengan kita juga sama. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini kita harus bertanggungjawabkan sama Tuhan. Jangan kita menolong orang dengan cuma pemikiran kita perlu dan gak perlu. Dan itu yang bisa salah. Ya, jadi bagaimana ngatasinnya? Ya, kalau kita udah menyadari bahwa ada lubang-lubang jebakan yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan dan itu bisa membuat kita tidak sincere ya, tidak tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah ya kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Personal relationship with God itu yang utama. Ya, kita melayani Tuhan kalau tidak diikuti dengan regular personal relationship itu adalah doa secara pribadi kita, bukan cuma doa makan, doa tidur, ya. Tapi menyembah ada satu waktu untuk kita berdialog dengan Tuhan. Ya. Ada satu kesempatan untuk intentionally saya baca firman Tuhan. Ya. Dan kita selalu ingat bahwa apapun yang saya lakukan itu bukan dari manusia. Upah kita besar di surga. Amin. Nah itulah yang harus kita lakukan bahwa saya memenuhi apa yang saya lakukan. Dan saya tidak mengharapkan dari manusia. Tapi Tuhan menghargai saya. Dua tadi. Saya dikasihi Tuhan dan Tuhan menghargai saya. Cukup seperti itu. Ya. Maka kita akan mengalami satu kebebasan, freedom di dalam pelayanan ini. Ya, lalu juga personal growth ya, kita perlu mentor, kita perlu pembimbing, kita perlu konselor yang bisa membimbing saya. Kalau saya punya problem ini ya, saya tuh kayak kebutuhan untuk dibutuhkan saya tuh besar sekali. Nah itu yang perlu disembuhkan. Karena kalau enggak ya ini akan berpengaruh kepada banyak hal. Ya. Nah biarlah firman di dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa dan kamu tahu bahwa hanya kebenaranlah yang akan bisa membuat kamu tuh free. The truth will set you free. Jadi pada saat saya merasa saya harus dapatkan pengakuan pujian dari manusia. Itu adalah satu lies, satu kebohongan. The truth-nya adalah God will reward you. God will appreciate you. And God will love whatever you do. Dan itu apalagi tersembunyi ya di depan manusia. Inilah the truth-nya. Ya, biarlah setiap kita ya, kalau 3 ayat 23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Artinya segenap hati itu the whole heart ya. Jangan hati yang terluka. Kalau Anda melayani Tuhan dengan hati yang terluka tadi ya, pasti bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudara dan saya percaya kita ini bukan orang sempurna, banyak ya pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kita. Dan ini yang kita perlu proses. Ya, apapun juga yang kamu perbuat dimanapun juga, perbuatlah dengan segenap hati. Jadi kalau hatinya nggak utuh, banyak luka, banyak berdarah-darah, ya pulihkan dulu. Ya, maka kita bisa melayani Tuhan dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh satu sukacita. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita akan berdoa sama Tuhan supaya sungguh-sungguh setiap kita dipakai Tuhan ya dengan luar biasa dan dengan penuh satu kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa di dalam hidup ini kami diberikan satu kesempatan untuk melayani Tuhan dengan segala kemampuan, talenta, waktu, uang, dana, apapun juga yang Tuhan titipkan di dalam diri kami. Kami rindu setiap kami Tuhan
dapat melayani Tuhan, bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, tapi satu kehausan, satu kerinduan Tuhan, bahwa it's really a privilege untuk serving the Lord. Dan kami mau lakukan itu dengan penuh ketulusan, sincere dari hati kami yang terdalam Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin pagi ini kami diingatkan bahwa apa yang kami lakukan punya satu motivasi yang tidak benar-benar tulus Tuhan. Kami melayani karena kami ingin menyenangkan orang lain. Kami melayani karena kami ingin disenangkan oleh orang lain. Kami ingin melakukan sesuatu karena pengen dilihat oleh orang lain Tuhan. Kan itulah kebutuhan manusia untuk dikasihi dan dihargai. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami kembali mau memurnikan bahwa apapun yang kami lakukan hanya Tuhan yang melihat. Hanya Tuhan yang menghargai kami dan hanya Tuhan yang mengasihi kami. Sehingga kami tidak frustasi. Kami tidak harus mempertahankan diri kami untuk tampil baik dan munafik di hadapan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sekali lagi untuk setiap kami di dalam keluarga masing-masing, dalam relasi suami istri, orang tua anak, menantu mertua Tuhan. Biar kami juga memperbaiki bahwa apapun yang kami lakukan adalah kami berdasarkan kasih, berdasarkan ketulusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk gereja ini juga. Supaya kami juga bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sampai kami pulang ke rumah Bapa, kami bisa menyelesaikan semua tugas, semua pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam diri kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa. Dan semua orang yang percaya katakan, amin.